Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini anak-anak bertemu lagi bersama Ibu Guru Eka. Hari ini kita akan mempelajari tematik kelas 6. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu haturkan panganjali umat terlebih dahulu. Om Swastiastu. Anak-anak, sebagai umat beragama, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawali proses pembelajaran agar apa yang kita pelajari hari ini dapat anak terima dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, di musim pandemi ini, kita dianjurkan oleh pemerintah untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Agar kita tetap sehat dan terhindar dari virus corona, kita dihimbau untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat, dan kita diwajibkan untuk melaksanakan 5M. Apa yang dimaksud dengan 5M? Ya, 5M diantaranya adalah 1. Menjaga jarak, 2. Memakai masker, 3. Mencuci tangan dengan sabun, 4. Menjauhi kerumunan, dan kelima, membatasi mobilitas dan interaksi. Anak-anak semua, hari ini kita akan mempelajari tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 3, ayo menjadi penemu, dan pembelajaran keempat. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pertemuan kali ini adalah 1. Melalui membaca teks bacaan pada PowerPoint, peserta didik mampu menganalisis kosakata baku pada teks bacaan dengan benar. 2. Melalui membaca teks bacaan pada PowerPoint, peserta didik mampu menganalisis kalimat efektif pada teks bacaan dengan benar. 3. Melalui membaca teks bacaan pada PowerPoint, peserta didik mampu menyajikan kosakata baku pada teks bacaan dengan benar. 4. Melalui membaca teks bacaan pada PowerPoint, peserta didik mampu menyajikan kalimat efektif pada teks bacaan dengan benar. 5. Melalui kegiatan berdoa, siswa mampu mematuhi kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam menjalankan agama dengan baik. 6. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. 7. Melalui membaca teks bacaan pada PowerPoint, peserta didik mampu menganalisis contoh tindakan yang menunjukkan tanggung jawab atas hak dalam menggunakan jalanan umum dengan benar. 8. Melalui membaca teks bacaan pada PowerPoint, peserta didik mampu menganalisis contoh tindakan yang menunjukkan tanggung jawab atas kewajiban dalam menggunakan jalan umum dengan benar. 9. Melalui membaca teks bacaan pada PowerPoint, peserta didik mampu menyajikan contoh tindakan yang menunjukkan tanggung jawab atas hak dalam menggunakan jalan umum dengan benar. Dan yang ke-10, melalui membaca teks bacaan pada PowerPoint, peserta didik mampu menyajikan contoh tindakan yang menunjukkan tanggung jawab atas kewajiban dalam menggunakan jalanan umum dengan benar.
Di sini ibu memiliki sebuah teks eksplanasi yang berjudul Rambu Lalu Lintas. Baiklah, sekarang ibu akan membacakan teks Rambu Lalu Lintas. Kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Lampu lalu lintas terdiri dari 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Tahukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Ia adalah Gareth Augustus Morgan, seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah melihat terjadinya kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Ia enggak ingin kejadian itu terus berulang. Hingga saat ini, penemuan Morgan sangat bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Baiklah anak-anak, amatilah kata-kata yang terdapat pada bacaan tersebut. Apakah kata-kata tersebut termasuk kata baku? Apakah sudah menggunakan kalimat efektif? Ya, dari teks rambu lalu lintas dapat kita simpulkan. Dari teks tersebut terdapat kosa kata non baku, yaitu ngelihat, di mana kosa kata bakunya adalah melihat. Terdapat dalam kalimat, kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Sehingga ketika diubah menjadi kalimat efektif, kalimatnya menjadi kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Kedua, kosa kata non baku adalah nemuin, di mana kosa kata bakunya adalah penemu. Terdapat dalam kalimat, tahukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Diubah menjadi kalimat efektif menjadi, tahukah kamu siapa penemu lampu lalu lintas? 3. Kosa kata non baku sistem, di mana kosa kata bakunya adalah sistem. Terdapat dalam kalimat, Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah melihat terjadinya kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Setelah diubah menjadi kalimat efektif, Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah melihat terjadinya kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. 4. Kosa kata non bakunya adalah enggak. Dengan kosa kata baku tidak. Terdapat dalam kalimat, ia enggak ingin kejadian itu terus berulang. Sehingga diubah menjadi kalimat efektif menjadi ia tidak ingin kejadian itu terus berulang. Nah, tadi anak-anak sudah bisa menganalisis kosakata baku dan kalimat tidak efektif dalam sebuah teks eksplanasi. Apa yang anak-anak ketahui tentang kata baku? Ya, kata baku merupakan sebuah kata yang digunakan yang sudah sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan.
Berikut merupakan daftar kata baku dan daftar kata tidak baku. 1. Abjad. Kata tidak baku, abjad. 2. Advokat. Kata tidak baku, advokat. 3. Akhlak. Kata tidak baku, akhlak. 4. Aktif. Kata tidak baku, aktif. 5. Aktivitas. Kata tidak baku, aktivitas. 6. Antri. Kata tidak baku, antri. 7. Apotek. Kata tidak baku, apotek. 8. Asas. Kata tidak baku, azas. 9. Astronot. Kata tidak baku, astronot. 10. Ateis. Kata tidak baku, ateis. 11. Atlet. Kata tidak baku, atlet. 12. Antri. Kata tidak baku, antri. 13. Berandal. Kata tidak baku, berandal. 14. Belum. Kata tidak baku, belum. 15. Cedera. Kata tidak baku, cedera. 16. Cendekiawan. Kata tidak baku, cendekiawan. 17. Diagnosis. Kata tidak baku, diagnosa. 18. Embus. Kata tidak baku, hembus. 17. Esai. Kata tidak baku, esai. 20. Fotokopi. Kata tidak baku, fotokopi. Nah, di sini ada pun contoh kalimat dalam penggunaan kata baku dan kata tidak baku dalam sebuah kalimat. Contoh 1. Para atlet sepak bola sedang berlatih di Gor Ragunan. Contoh kata tidak baku dalam kalimatnya adalah para atlet sepak bola sedang berlatih di Gor Ragunan. 2. Negara Indonesia berasaskan Pancasila. Contoh kata tidak baku dalam kalimat negara Indonesia berasaskan Pancasila. Kalimat efektif adalah kalimat yang efektif mengungkapkan gagasan sehingga mudah diterapkan, atau kalimat yang menjalankan penulisan sesuai dengan kaidah dan struktur bahasa Indonesia yang baku sehingga mudah diterapkan oleh pembaca. Syarat sebuah kalimat efektif adalah 1. Sudah sesuai dengan ejaan yang telah disempurnakan. 2. Susunannya sistematis. 3. Tidak boros kata. Dan 4. Tidak ambigu. Contoh penggunaan kalimat efektif dalam sebuah kalimat adalah: taman itu adalah merupakan tempat kesukaan. Itu merupakan kalimat tidak efektif karena kalimat tersebut boros kata. Seharusnya dapat disingkat menjadi taman itu adalah tempat kesukaannya. Ketika menggunakan jalanan umum, kita memiliki hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh setiap orang setelah melakukan serangkaian kegiatan.
Kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan dengan adanya rasa tanggung jawab dari dalam diri. Adapun hak di jalanan umum adalah contoh sikap melaksanakan hak di jalan umum. 1. Hak mendapatkan kenyamanan saat berjalan. Misalnya, jalan tidak rusak dan tidak berlubang. 2. Hak menggunakan jalanan bersih dan nyaman. 3. Berhak atas kelancaran saat berkendara di jalan umum. 4. Berhak atas keselamatan saat menggunakan jalan umum. 5. Berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan. Dan 6. Mendapat perlindungan hukum saat berkendara di jalan umum. Adapun kewajiban di jalan umum. Contoh sikap melaksanakan kewajiban di jalan umum yaitu 1. Memiliki surat-surat yang lengkap seperti STNK dan SIM. 2. Memakai helm atau sabuk pengaman saat berkendara. 3. Berkendara dengan kecepatan normal. 4. Berkendara pada jalur yang telah ditentukan. 5. Mengikuti rambu lalu lintas. Contoh sikap yang tidak melaksanakan kewajiban di jalan raya adalah 1. Berkendara tanpa menggunakan helm atau sabuk. 2. Belum memiliki surat-surat yang lengkap seperti SIM dan STNK. 3. Berkendara melawan arah. 4. Berkendara dengan kecepatan yang sangat tinggi. 5. Tidak mau berhenti ketika lampu sedang merah. Akibat yang ditimbulkan jika tidak melaksanakan kewajiban di jalan raya adalah 1. Ditilang polisi. 2. Membahayakan diri sendiri dan orang lain. 3. Mengakibatkan kecelakaan. 4. Mengakibatkan luka dan korban jiwa. Dan 5. Mengalami kerugian akibat kendaraan yang rusak. Adapun manfaat melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Warga negara yang melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik akan memperoleh manfaat. Manfaat yang diperoleh bukan hanya untuk diri sendiri, namun untuk masyarakat luas serta bangsa dan negara. Beberapa manfaat melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik sebagai berikut. 1. Mewujudkan ketertiban umum. 2. Menciptakan kedamaian dan ketentraman. 3. Menciptakan kerukunan antar bangsa. 5. Menghasilkan peraturan yang aspiratif. Dan 5. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini terkait kata baku, kalimat efektif, dan hak kewajiban yang bertanggung jawab ketika menggunakan jalan umum. Tetap semangat belajar dan Ibu haturkan parama santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih semua anak-anak hebat. Dadah semua.